gerbang terbuka, dunia runtuh seketika disebabkan oleh monster-monster raksasa muncul dan mengepung manusia yang lemah dan ketakutan. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang ksatria berzirah berdiri tegak dan berhadapan dengan para pahlawan berjubah. Dari sekian banyaknya manusia yang mati akibat para monster, terdapat beberapa manusia berkekuatan supernatural yang disebut sebagai player, yaitu orang yang akan menyelamatkan umat manusia. Di antara mereka, ada seorang pria berkemampuan unik yang ahli mengendalikan jarum-jarum logam sebagai senjata melawan monster. Namanya adalah Lee Hyun-wook, yang dikenal sebagai pemain peringkat F dan seorang Great Steel Emperor. Karena kemampuannya, dia pernah dipuja sebagai harapan terakhir manusia. Di sudut pandang lain, seorang pria berambut biru berdiri terbalik yang kepalanya bertumpu pada helmnya. Ia merenung merasa bahwa harapan bukanlah kehidupan, melainkan mimpi buruk. Di tempat pelatihan militer, para prajurit berdiri membungkuk hingga para tetua membentak mereka agar mentegakkan kepala. Di pintu masuk tempat itu, tergantung poster bertuliskan, wajib bagi para pengguna kekuatan untuk bergabung dengan pasukan anti-monster. Hyun-wook menggertakkan gigi karena kesal dan merasa kenapa dirinya yang dulu merupakan harapan terakhir umat manusia bisa berakhir di tempat ini. Tempat pelatihan itu terletak di tengah hutan yang dipenuhi tumpukan senjata di dekat kendaraan. Seorang pria dengan nada marah berdiri dengan tangan di pinggang bertanya bagaimana mungkin prajurit sekuat mereka kehilangan 9 peluru. Kilatan petir biru mengalir di ujung jari Hyun-wook. Sebutir peluru berkilau melompat dari sakunya dan langsung masuk ke mulutnya. Dari kejauhan terdengar teriakan keras dari tetua yang memarahi para prajurit karena dirasa tidak becus. Hyun-wook melirik ke jendela sistem yang melayang di sampingnya yang menyatakan bahwa berat logam yang dapat dimanipulasi adalah 300 gram. Sambil mengunyah peluru, ia menghela napas dan tersadar jika ini adalah masa wajib militernya yang kedua. Kenangan berdarahnya dulu kembali terlintas. Hyun-wook teringat ketika darah menyembur dari mulutnya. Seorang pria berjubah dan bertopeng gagak berdiri di tengah reruntuhan di dekatnya. Bangunan-bangunan hancur, ledakan terdengar dari arah bus dan jalanan dipenuhi mayat. Di antara tumpukan itu, Hyun-wook tergeletak sambil tersenyum pahit dan merasa paham bahwa yang menghancurkan umat manusia bukanlah monster, melainkan para player sendiri. Pria bertopeng itu perlahan membuka penyamarannya. Di balik topeng, muncul wajah dengan mata merah menyala. Dengan penuh keyakinan, pria itu berkata bahwa para pemain bukan manusia biasa lagi. Mereka kini adalah makhluk tertinggi yang menentukan nasib dunia. Hyun-wook dengan geram mengklaim bahwa mereka bukanlah makhluk divine, melainkan hanyalah penjahat biasa. Jika saja ia tahu caranya menjadi kuat lebih cepat, bahkan sehari saja lebih awal, ia pasti bisa menghentikan semuanya. Namun sekarang ia terkapar, sementara seorang pria besar dengan palu raksasa bersiap mengayunkan senjatanya. Hyun-wook berteriak memanggil Gordon Prasi, dan saat itulah ia mati. Namun ia tidak menyangka akan terlahir kembali ke masa lalu, seperti kisah dalam novel murahan. Tiba-tiba sistem memberitahunya bahwa ada cara untuk menjadi lebih kuat. Waktu tersisa hingga medali terserap 9 menit 59 detik. Tubuhnya bergetar. Teriakan pemimpin pasukannya kembali terdengar, menyuruh para prajurit menjawab setiap perintah dengan tegas. Hyun-wook menyadari satu hal, yakni ia telah kembali ke masa lalu, dan semua kemampuannya kembali ke titik nol. Namun itu bukan masalah, ia takkan mengulangi kesalahan yang sama, dan akan menjadi kuat secepatnya. Para prajurit kembali berteriak di lapangan, mengulang aba-aba latihan. Di antara mereka, Hyun-wook berdiri bingung, bertanya-tanya kenapa ia harus kembali lagi ke lingkungan militer yang menyebalkan ini. Di kantin, ia memperkenalkan diri sebagai kopral saat atasannya mengumumkan misi baru. Ia mengeluh lelah karena sudah harus berangkat lagi setelah baru saja pulang dari pelatihan. Salah satu tentara lain, seorang pria dengan topi dan senyum menyebalkan, menyindirnya untuk menyuruh anak buah Hyun-wook menggantikan posisi mereka. Dengan nada mengejek, si pria bertopi berkata bahwa para pemain peringkat F tidak bisa naik level, hingga mereka hanya pantas menjadi pekerja kasar. Hyun-wook menatapnya tajam, tetapi hanya mendapat dorongan kasar ke helmnya. Kami yang bakal ada di garis depan kalau ada serangan tahu, bentak pria itu yang diikuti tawaan teman-temannya. Hyun-wook hanya menghela napas dan tersadar bahwa dulu dirinya memang pecundang. Namun, pria itu tak terima dengan tatapannya. Ia mendekat, menantang, "Kau mau mati?" Simbol-simbol sihir muncul di udara yang membuat rekan Hyun-wook terkejut. Ketua segera bertindak membentuk segel sihir sambil berteriak memperingatkan bahwa dirinya adalah rank D. Hyun-wook mengatupkan bibirnya sejenak, lalu menatap lawannya dengan senyum tenang.
Dalam hatinya, ia menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya, tetapi setidaknya ia ingin pasukannya diberi waktu makan terlebih dahulu. Lawannya tampak terkejut, tak menyangka perubahan sikap Hyun Wook. Dari jendela-jendela gedung, beberapa orang mulai mengintip, menyaksikan dengan rasa ingin tahu yang semakin memuncak. Hyun Wook tersenyum licik sebab ia tahu betul bahwa rumor bisa menghancurkan reputasi lebih cepat daripada pedang. Ia berpikir jika ia ingin memiliki masa depan yang cemerlang, ia harus mulai mengendalikannya dari sekarang. Prajurit muda yang berada di dekatnya menjawab pelan, membenarkannya meski dalam benaknya ia tahu segalanya sedang bergerak ke arah yang tak terduga. Seorang pria yang menyaksikan itu hanya mengangguk singkat, menutupi rasa kagumnya dengan batuk kecil dan pujian yang setengah hati. Ia memalingkan wajah dan tampak canggung. Tetua lain tak tinggal diam. Ia berteriak keras menegur para prajurit yang masih berdiri terpaku. Hyun Wook pun segera memberi isyarat kepada Junmo agar segera makan. Hyun Wook menolak dengan halus, berkata bahwa ia tidak lapar. Junmo yang mendengar itu menatapnya khawatir, lalu mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Sanguk dari kejauhan memperhatikan semua itu dengan raut muka tidak puas. Ia merasa ada yang berbeda dari Hyun Wook karena sikapnya tampak berubah. Sementara itu, Hyun Wook berjalan menyendiri melewati tikungan barak. Ia menggigit bibirnya, berhenti sejenak, lalu menatap tanah kosong. Dalam pikirannya, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Bayangan masa lalu masih menghantui, terutama sosok pria yang dirasuki kekuatan iblis itu. Namun ia tahu, semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan pria itu. Nama Gordon Pressy melintas dalam pikirannya, dan ia melontarkan sumpah serapah pelan. Jika ia terus berada di tempat ini tanpa bergerak, ia takkan pernah bisa menemuinya lagi. Sistem di hadapannya menampilkan pemberitahuan baru. Sekarang ia mampu memanipulasi logam 1 gram lebih banyak. Hyun Wook menatap notifikasi yang melayang di hadapannya. Ia memegang segenggam sendok logam. Dalam pikirannya, ia menyimpulkan bahwa tidak perlu semua orang tahu bahwa ia bisa naik level sekarang setiap memakan logam. Sementara itu, di kantin, terdengar kehebohan kecil. Beberapa prajurit menyadari bahwa sendok mereka menghilang. Junmo yang sedang membawa nampan makan terkejut mendengar keluhan itu. Hyun Wook tanpa merasa bersalah, memasukkan 1 sendok ke mulutnya dan menelannya. Hyun Wook menahan mual sebab rasa logam sangat mengerikan. Sistem kembali muncul yang menyatakan bahwa penyerapan logam telah dimulai dalam 13 menit waktu tersisa. Sambil memegang bayonet MJ di tangannya, Hyun Wook menimbang-nimbang berat senjata itu yang beratnya 140 gram. Jika ingin naik level lebih cepat, ia hanya bisa mengendalikan 1 buah senjata seberat itu. Ia menggaruk kepalanya, bingung. Peluru memberi 1 gram, sendok memberi 1,25 gram. Jika terus seperti ini, ia bisa gila sebelum mencapai kemampuan lamanya dikarenakan waktu yang lama jika hanya memakan 2 benda itu. Pandangan matanya beralih ke sebuah menara di kejauhan. Ia bertanya-tanya, mungkinkah tidak ada jalan lain? Namun dalam batinnya, ia membuat keputusan. Ia punya waktu 3 hari untuk bersiap. Sinar keyakinan menyala di matanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mengalahkan bos level pertama. Tali ranselnya tergeser, memperlihatkan sarung senjata. Sebilah pisau terangkat perlahan, melayang di atas telapak tangannya. Dengan senyum penuh keyakinan, ia menyambut tantangan itu. Ia akan membuktikan pada dunia bahwa penguasaan sejati adalah miliknya. 3 hari kemudian berlalu. Malam menyelimuti menara-menara di dalam hutan. Di pos kelima, brigade ketiga, batalion pertama, para prajurit berdiri berjaga di dek pengamatan. Junmo menoleh ke samping, memperhatikan Hyun Wook yang berdiri diam menatap ke depan. Rekannya itu melirik sekilas, lalu menggaruk pipinya sambil menyadari bahwa Hyun Wook tampak semakin berbeda. Hyun Wook melihat arlojinya dan bertanya-tanya apakah perubahannya itu membuat orang lain tidak nyaman. Junmo hanya mengibaskan tangan untuk mencoba menyangkal bahwa ada yang aneh, tetapi jelas ada keraguan dalam gerak-geriknya. Sistem kembali memberi notifikasi, kini Hyun Wook bisa mengendalikan 9 gram logam lebih banyak. Junmo pun mengangkat jari seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasa ragu. Hyun Wook menoleh tiba-tiba, tajam. Junmo langsung menunduk, tetapi Hyun Wook menatapnya serius, mempertanyakan satu hal penting. Apakah ia bisa dipercaya? Junmo hanya mengangguk pelan, walau masih bingung. Di balik pagar besi, pohon-pohon berdiri membisu. Namun dari portal biru yang terbuka, sesosok monster bertaring mulai bermunculan. Monster itu menatap bangunan dari ketinggian. Sementara di dalam barak, para prajurit lain masih tertidur pulas dan tak menyadari bahaya yang mengintai.
Monster itu membuka mulutnya, tetapi sebelum bisa mengeluarkan suara, sebuah cahaya terang segera menyambar. Sebilah pisau melayang menghantam tubuhnya dan meledakkannya ke tanah. Hyun-wook berdiri di tengah kawanan goblin dengan satu jarinya terarah. Pisau pun melayang berputar mengelilinginya. Monster-monster itu menyeringai dan memperlihatkan taring mereka. Namun Hyun-wook justru tersenyum. Ia tidak pernah mengira akan sebahagia ini bertemu mereka. Sebab Hyun-wook telah menunggu selama 3 hari. Sebuah bayangan bergerak cepat di sisinya. Hyun-wook menyadarinya dan bersiap. Ia berkata dalam hati bahwa tidak ada penyergapan yang akan lolos darinya lagi. Ia tahu ia kini berada di level pertama. Pisau berputar di atas telapak tangannya. Darah hijau menetes dari mulut monster goblin. Hyun-suk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kehidupan keduanya dan ia takkan melakukan kesalahan yang sama. Seekor goblin menyerbu maju. Hyun-wook memutar pisaunya yang siap menyerang. Monster itu menjulurkan lidahnya, lalu Hyun-wook mengayunkan tangannya. Serangan itu menghantam keras, membuat goblin menyeret wajahnya di tanah dan pisau menghantam pohon dengan keras. Monster-monster lain mencabut pedang mereka. Lalu sebuah batu merah jatuh ke tanah. Kilat berkilauan di ujung jarinya saat ia menggunakan kemampuannya untuk mengangkat sebuah batu dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Para goblin menatap dengan terkejut. Hyun-wook pun mengunyah sambil mengerutkan wajah, lalu bergumam bahwa rasa logam itu menjijikan. Para monster tampak terkejut. Dalam hati, Hyun-wook berpikir bahwa ia harus mulai memakan baja agar menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sistem muncul dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menyerap mona metal, sebuah benda dari dunia lain, dan berat logam yang dapat dimanipulasi adalah 1 tunggal 9 gram. Menatap jendela informasi itu, Hyun-wook merenung tentang kemungkinan bagaimana jika dia memakan semua logam yang ia lihat. Dengan senyum buas, ia menoleh. Hidup akan jadi jauh lebih mudah, pikirnya. Para monster membeku dalam kebingungan di depan portal. Lalu sebuah pisau terbang terkendali meluncur keluar dari pohon. Sambil mengacungkan 2 jari, pria berambut biru itu berteriak lantang bahwa ia akan memulai mukbang besar-besaran. Kilat menyambar di sekitarnya saat pisau itu melesat ke depan. Hyun-wook dengan senjata di tangan menatap rekannya yang terkejut. Menara-menara menjulang tinggi di tengah hutan. Itu adalah markas brigade ketiga dari batalion pertama pos kelima. Pemuda itu segera menutup mulut Junmo dan mengatakan bahwa ia merasakan pergerakan logam. Ia bertanya, apakah rekannya tidak bisa melihatnya dan bertanya-tanya dalam hati, apakah benar dirinya bisa merasakan sesuatu yang tidak tampak dalam pandangan. Setelah melepaskan tangannya dari mulut Junmo, ia menyebutkan bahwa hal ini harus dilaporkan. Namun Hyun-wook langsung menolak dengan alasan bahwa pasukan tidak akan percaya kalau ia bisa merasakan benda yang tidak terlihat dengan peringkat F-nya. Prajurit itu menatap kosong ke depan dengan wajah tak percaya, lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Hyun-wook menyentuh lehernya dan menyampaikan bahwa ia akan memeriksa semuanya, tetapi rekannya harus tetap di situ, tidak boleh meninggalkan pos dan jangan melapor ke atasan. MC berbalik sambil menyeringai seperti pemburu yang melihat mangsanya. Ia menatap ke arah gerombolan monster yang berkerumun di portal. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa kalau para atasan tahu, mereka pasti akan menyita semua senjata. Sebuah pisau bercahaya keluar dari pohon. Para goblin mulai menyerang. Hyun-wook mengacungkan jarinya dengan ekspresi puas dan menganggap bahwa mukbangnya akhirnya dimulai. Pisau itu melesat ke depan dengan cahaya menyilaukan. Beberapa goblin menyerbu sang pahlawan. Tanah bergetar, Hyun-wook diserbu dari berbagai arah. Pisau itu berputar di udara. Dengan satu gerakan tangannya, Hyun-wook mengarahkannya ke depan. Pisau berputar itu memotong para monster dengan presisi tajam, menyayat kaki mereka dan meninggalkan jejak cahaya terang. Pisau itu bergerak mengikuti kehendak tubuhnya. Salah satu monster bertubuh besar dengan pelindung dada, memperlihatkan giginya yang tajam. Seekor goblin mengayunkan pisaunya. Hyun-wook menyebut bahwa ia senang mereka terus menjerit. Pedang milik monster yang tergeletak di tanah tiba-tiba bersinar biru. Hyun-wook menggerakkan jarinya dengan tajam dan pedang itu mulai bergetar hebat. Dengan satu gerakan tegas, ia melemparkan pedang itu ke arah monster. Monster itu menjerit kaget, lalu ekspresinya berubah menjadi syok saat sambaran petir menyayat tubuhnya. Kakinya tergelincir di tanah dan darah hijau memancar dari mulutnya. Hyun-wook mengayunkan tangannya membentuk lingkaran dan menganggap bahwa mungkin ini cukup untuk membuat mereka ketakutan. Sebuah mana stone merah jatuh ke tanah. Tepat saat itu MC memperingatkan, jika mereka berani menyerangnya dari belakang, ia akan memakannya hidup-hidup. Para goblin langsung membeku dalam keterkejutan. Hyun-wook merasa bahwa mungkin ia sudah cukup membuat para makhluk bodoh itu gentar. Ia menoleh dan menyatakan bahwa sekarang waktunya masuk ke hidangan utama. Tatapannya menyapu ke kanan. Dalam pikirannya ia merasa sulit sekali menemukannya. Ia melihat ke arah lain, lalu bertanya dalam hati di mana dia. Salah satu monster memperlihatkan taring tajamnya.
Hyun Wook mulai merenung, bertanya di mana bos monster licik itu bersembunyi. Shaman Goblin menggenggam tongkat yang dihiasi tengkorak dengan mata berpupil vertikal. Hyun Wook merunduk ke dekat batu dan menyadari bahwa ada sesuatu di sana. Ia mengambilnya lalu secara sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan. Bos Goblin itu melambaikan tangannya. Hyun Wook berpikir bahwa ia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Ia mengulurkan tangan ke arah batu merah sambil berpikir bahwa dirinya berbeda dari goblin-goblin bodoh itu. Simbol hijau muncul di atas telapak tangan sang bos. Hyun Wook menahan radio di bahunya dan yakin bahwa korban sudah berada di tempat dan dia pasti akan muncul. Shaman Goblin menyeringai dikelilingi oleh simbol-simbol aneh. Batu di tangannya retak. Hyun Wook segera melompat ke depan. Puncak-puncak batu menjulang dan menghantam para goblin hingga terpental. Sebuah cahaya terang tampak menyala dari bangunan di dekat hutan. Seorang pria menoleh pada komandan berambut merah dan bertanya, apakah dirinya hanya membayangkan atau barusan tanah benar-benar bergetar. Pria berambut orange yang sedang duduk di meja menatapnya malas, lalu memperingatkan bahwa jika ia dibangunkan lagi karena hal sepele, ia akan membunuhnya. Seekor goblin tergantung pada ujung batu tajam, dan ada banyak lainnya yang bernasib serupa di sekitarnya. Beberapa monster menatap ke depan dengan ekspresi terkejut. Di atas cabang pohon, bos mereka duduk memperhatikan, dan saat melihat deretan puncak batu yang tajam, ia mendongakkan kepala. Tatapan di balik matanya yang berpupil vertikal tampak liar dan penuh insting bertahan. Hyun Wook menyadari bahwa ia telah menemukannya. Bos goblin itu menatap ke depan dengan ekspresi terkejut. Sebuah pedang goblin melayang ke arahnya, memancarkan cahaya terang. Dengan gerakan cekatan, monster itu mengangkat tangannya dan berhasil menahan serangan tersebut. Hyun Wook menggerutu kesal karena makhluk itu telah merusak bidikannya yang sempurna. Monster itu menyeringai, menampakkan giginya yang tajam seolah sedang mengejek. Sambil melambaikan jarinya, ia mengisyaratkan bahwa ini perangkap. Sebuah pisau terbang diselimuti cahaya menyilaukan meluncur langsung ke arahnya. Monster itu melihatnya datang dengan ekspresi terkejut, sementara daun-daun beterbangan dari pepohonan akibat tekanan udara dan kekuatan serangan. Namun betapa terkejutnya Hyun Wook mendapati goblin itu berhasil menangkap pisaunya dengan tepat. Si goblin terlihat begitu marah karena serangan tipuan itu. Hyun Wook menyeringai karena tersadar dirinya yang dulu memang lemah dan tak menyangka serangan tadi berhasil ditangkap. Goblin Shama itu mencengkeram pisau begitu erat hingga jarinya terluka. Sementara itu, Hyun Wook sambil menggenggam senjatanya berkata bahwa ia akan mengalahkan goblin shaman itu hanya dengan sekali tebasan. Dalam sekejap, para goblin mulai mengepung Hyun Wook. Goblin-goblin menyadari bahwa bos mereka akhirnya ikut turun ke medan pertempuran. Mulut-mulut mereka terbuka, menampakkan taring-taring tajam. Hyun Wook berpikir bahwa kehadiran sang bos telah meningkatkan semangat pasukan mereka. Peringatan sistem muncul yang menunjukkan mana miliknya terkuras dengan cepat yang kini hanya tersisa kurang dari 40%. Maka ia harus mengatur penggunaannya dengan lebih bijak. Dengan dahi berkerut, Hyun Wook menoleh ke samping dan menyadari bahwa masalah sebenarnya sekarang adalah kelangkaan mana. Menyadari keadaan yang mendesak, ia menekan pelatuk pengaman. Di sisi lain, Goblin Shaman menangkat tongkatnya, sementara Hyun Wook masih menggenggam senjatanya, lalu bersumpah bahwa jika ia tidak bisa menghabisinya sekarang, maka mereka akan mati bersama. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah sampai bisa memakannya. Dari balik pepohonan Junmo muncul mencari keberadaan rekannya. Hyun Wook yang menyadari itu. Dari kejauhan, sang monster merapalkan mantra sihir sembari mengayunkan tongkat. Tiba-tiba, seekor goblin melompat dan melesat menyerang. Hyun Wook berbalik dengan tatapan marah. Junmo panik dan mengibaskan tangannya ketakutan. Salah satu goblin menyerangnya dengan pedang. Terdengar suara teriakan agar ia menghindar. Pada akhirnya sebuah peluru menembus punggung monster itu. Sebuah pedang bercahaya melayang menghantam monster kedua. Monster ketiga mengayunkan pedangnya lalu menyeringai kecil, tetapi belum sempat bergerak lebih lanjut, Hyun Wook melesat ke arahnya dan menendang dengan keras. Lalu menembakkan peluru ke arah mulut yang terbuka lebar, membuat tubuh goblin itu terpental ke belakang. Hyun Wook mengarahkan senjatanya, berdiri tepat di depan deretan batu runcing. Di tengah lapangan, sebuah portal biru bersinar terang. Pisau miliknya tertancap di tanah. Ia menurunkan senjatanya sambil menggeretakkan gigi, tetapi ia sadar bahwa ia telah melewatkan semuanya. Rasa waspada yang tinggi belum cukup menghentikan situasi memburuk. Tiba-tiba, suara dari radio di bahunya terdengar. Seseorang melaporkan bahwa mereka mendengar suara tembakan dan meminta laporan situasi di sana. Hyun Wook segera merespons dan menyebutkan bahwa itu adalah pos 5.
Gerbang mereka telah terbuka. Ia menekankan kembali bahwa gerbang telah terbuka di wilayah pos mereka. Monster yang menyerbu ternyata adalah goblin. Setelah bentrokan awal, mereka sempat mundur. Hyun-wook menatap Junmo yang masih gemetar, lalu menyatakan bahwa di pos mereka tidak ada korban jiwa. Sambungan radio pun memerintahkan agar mereka tetap bertahan di pos dan terus menjalin komunikasi. Di gedung pos, perintah untuk mempertahankan posisi disampaikan dengan tegas. Hyun-wook menoleh terkejut mendengar perintah itu dan berpikir bahwa dia akan segera datang. Seorang wanita berzirah membawa pedang di punggungnya. Sebuah suara menyatakan bahwa situasinya darurat, kesiapan penuh dalam 5 menit. Sebuah portal terbuka di wilayah mereka. Paladin yang muncul adalah gadis berambut merah, Letnan Yuna, yang menatap lurus ke depan dengan tekad. Ia berdiri di samping tumpukan jasad goblin. Hyun-wook berpikir bahwa jika dia datang, maka seperti di kehidupan sebelumnya, dia akan menutup gerbang dan menyita semua senjata. Ia masih mengingat bagaimana para tentara dahulu mengunci sebuah batu dalam koper besi, menyebut bahwa itu adalah benda legendaris dan kini menjadi milik militer. Kristal itu bersinar dalam berbagai warna, yakni adalah benda legendaris yang dikenal sebagai adamantium. Di masa lalu, benda itu adalah kunci dari julukan Hyun-wook sebagai Steel Emperor. Hyun-wook masih mengingat bagaimana dirinya pernah melayang di udara, sambil mengendalikan ratusan pedang sekaligus. Ia tahu, jika ia gagal mendapatkan kristal itu sekarang, maka kesempatan berikutnya baru akan datang 4 tahun lagi. Dalam ingatannya, jika itu terjadi, maka kedepannya tidak akan ada bedanya. Hyun-wook bersumpah bahwa kali ini ia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan batu itu. Mereka harus bergerak sebelum pasukan bantuan tiba. Ia menoleh kepada Junmo yang sedang bangkit, mengatakan bahwa para goblin membutuhkan tumbal manusia. Junmo menunjuk ke arah tubuh monster dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Hyun-wook menjawab bahwa kemungkinan besar para goblin akan muncul di pusat kota. Menoleh ke kiri, ia mengoreksi menyadari bahwa goblin selalu berburu dalam kelompok dan kepadatan penduduk di sana terlalu tinggi. Tapi di mana lokasi berikutnya? Tiba-tiba suara dari radio memberitahu bahwa pos 6 tersambung dan ada teriakan tentang keberadaan goblin. Sebuah percikan cahaya terang muncul di antara pepohonan. Hyun-wook tersenyum sambil menggenggam radio dan menyatakan bahwa pos 5 akan bergerak menuju pos 6. Namun dari radio terdengar suara marah yang bertanya apakah mereka tidak mendengar perintah untuk tetap bertahan. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang berpangkat F sepertinya? Tanpa menjawab, Hyun-wook memutar volume radio untuk meredam suara itu. Junmo memeluk kakinya berteriak bahwa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja melangkah lebih jauh dari pos. Bahkan tindakannya ini cukup untuk menyeretnya ke pengadilan militer. Hyun-wook menatap ke bawah, menatap Junmo. Ia tahu bahwa di pos 6 hanya ada pemanah dan penyihir, petarung jarak jauh. Mereka takkan sanggup menghadapi serbuan goblin dan kemungkinan besar akan binasa. Junmo tampak panik, bertanya apa yang bisa dilakukan oleh Hyun-suk. Namun Hyun-wook dengan tegas menunjuk ke arahnya, karena mereka bersama, ia yakin bisa melakukannya. Dari balik kegelapan hutan terdengar teriakan minta tolong. Kopral Jong-oh dilaporkan telah gugur, tim bantuan sedang dalam perjalanan, dan pos 6 wajib dipertahankan. Seolah nyawa mereka menjadi taruhan utama. Monster itu akhirnya muncul menampakkan taringnya dan melancarkan serangan brutal. Jeritan menggema ke segala arah, goblin-goblin berkumpul, mengepung pos dengan ganas. Seorang prajurit yang tersudut bertanya dengan gemetar, apakah Kopral Kim masih bisa bertahan? Rekannya menjawab sambil menahan rasa sakit, merasa pertahanan mereka tak akan cukup lama. Rekannya bertanya kapan bantuan akan tiba, khawatir bahwa mereka semua akan mati sebelum itu terjadi. Keheningan tiba-tiba menyergap, batu-batu bercahaya mulai melayang. Di kejauhan, sang bos goblin muncul memegang tongkat dan batu-batu itu ikut terangkat ke udara. Getaran hebat mengguncang tanah, dinding pos mulai retak. Seorang prajurit gemetar menyebut bahwa ini pasti ulah bos mereka. Goblin itu menjulurkan lidah. Prajurit itu berasumsi bahwa para goblin akan melenyapkan pos dan menyeret tubuh mereka ke altar untuk merobek jantung mereka selagi bernyawa. Oleh karena itu ia merasa putus asa, ingin mengakhiri daripada harus disiksa goblin. Sementara temannya berusaha mencegah. Air mata berlinang di wajah pria itu. Batu-batu melayang di udara yang dikendalikan oleh seorang shaman goblin. Seorang anak laki-laki memegang radio, melalui rekaman suara terdengar perintah yang jelas, menyuruh mereka bersiap menembak dan membidik cahaya, serta menjauhi posisi pemanah. Prajurit itu tercengang mendengar instruksi untuk menggunakan kemampuan api. Ia mengulang perintah. Saat siap, gunakan api dan bidik cahaya. Kobaran api pun muncul di ujung senapan. Seorang prajurit berkomentar bahwa hanya regu pemanah selevel mereka yang bisa menghadapi ini. Pertanyaan pun muncul, apa sebenarnya strategi mereka? Tiba-tiba,
Kilatan cahaya muncul dari balik bebatuan. Hyun-wook tampak duduk di pundak goblin. Tangannya mencengkeram kepala goblin, lampu senter menyala dari bahunya melalui radio. Ia memberitahu bahwa dialah yang akan menarik pelatuk. Senapan itu hampir seakan bergerak sendiri. Pelatuknya menyala dan tembakan menyambar tubuh sang monster. Api menyelimuti proyektil yang menghantam tubuh itu. Hyun-wook melompat mundur sebelum ledakan besar terjadi. Sistem melaporkan penggunaan mana hanya 1%. Hyun-wook tersenyum puas, efisiensi penggunaan mana sangat baik. Goblin-goblin lain menoleh panik. Seorang prajurit berseru bahwa mereka berhasil mengenai bos. Namun bos itu mengaum keras, mengayunkan tongkat, dan batu-batu kembali menghantam pos. Atap mulai rusak parah. Perintah muncul untuk memuat ulang panah. Ia segera mengisi peluru dan kembali membidik cahaya. Shaman Goblin kini berdiri di tepi hutan, tatapannya penuh dendam. Ledakan berikutnya meluluh lantakan tubuh Goblin satu persatu. Monster Boss menatap kobaran api dengan amarah membara. Di kegelapan hutan terdengar suara yang menyatakan dirinya hanyalah prajurit biasa harus mencari bos monster. Junmo menyelinap di antara semak-semak, bertanya-tanya apakah ia bisa menemukan bos tersebut. Namun ia tahu, mengirim sinyal bisa berarti kematian. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari kegelapan. Junmo teringat bahwa Kopral mengatakan akan mengalihkan perhatian, tetapi kini ia merasa harus menghadapi musuh sendirian. Seekor goblin mendekat dan menyerangnya. Junmo menjerit meminta bantuan. Sebuah pisau bercahaya tiba-tiba melesak, memotong tangan monster itu. Hyun-wook muncul dari balik gelap. Lampu senter menyala dari tubuhnya. Ia memberi isyarat dengan jari. Monster menoleh dan menyadari proyektil api yang mendekat. Ledakan menghantam tubuhnya. Hyun-wook menunjuk ke samping guna mengendalikan. Junmo berteriak bahwa ia akan kembali ke posisinya. Kepala-kepala goblin mulai terbakar satu persatu. Seseorang berbisik, bertanya-tanya apakah benar itu Kopral Hyun-wook yang mereka kenal. Monster Boss berdiri marah, alisnya terangkat. Hyun-wook merasa cukup membuktikan dirinya. Di layar informasi tersisa 12% mana. Hyun-wook bergumam kesal, curiga bahwa sistem sengaja menunggu mana habis total untuk mengorbankan anak buahnya. Radio kembali berbunyi, meminta MC untuk menjawab. Hyun-wook merunduk di tanah. Mendekati Monster Boss mencengkeram kepala Junmo yang berkata bahwa ia sudah mengikuti semua perintah. Hyun-wook melambaikan tangan dan melemparkan pisau ke udara. Air mata menetes di wajah bocah itu. Monster mengerang dalam bahasanya sendiri. Hyun-wook menggertakkan gigi, lalu menatap Junmo memberi isyarat bahwa kegagalan ini adalah kesalahannya. Dua goblin melesat menyerang. Hyun-wook mengangkat telunjuk, senapan Junmo tiba-tiba menyala. Pelatuknya otomatis bergerak, peluru menembus tubuh bos monster. Darah hijau menyembur dan monster itu mengamuk. Hyun-wook melompat menghindar. Junmo terlepas dari cengkeraman dan terguling ke tanah. Ia selamat. Tanpa membuang banyak waktu dengan ekspresi senang, MC berkata, waktunya makan. Ia melempar pisau yang tertancap di punggung monster, namun pisau itu terpental. Bos goblin itu memakai liter armor. Tak lama sistem mengabarkan mana tersisa 9%. Hyun-wook mengejar monster hingga ke portal. Ia bertanya-tanya, kenapa hanya bagian punggungnya yang ia lindungi. Monster goblin mendekati portal sambil menyeringai. Hyun-wook muncul dari belakang dan menjerit. Ia mengayunkan tangan sambil menyebut logam. Mananya terus menipis, turun dari 7 ke 4 lalu 2%. Kalung yang tergantung di leher monster bergerak dan mencekik leher itu. Monster jatuh tersungkur. Mana mendekati 0. Genggaman Hyun-wook mendorong pisau hingga menyentuh kepala sang monster. Mana habis total. Berlutut sambil terengah-engah, Hyun-wook menyadari tubuhnya tetap lemah. Ia harus berlatih lebih keras. Tiba-tiba Holy Light menembus pepohonan. Yuna muncul, pedangnya memancarkan sinar. Hyun-wook merunduk lalu mencoba mencari drop di tubuh monster. Sebuah kristal hijau berdarah bersinar terang. Ia memasukkannya ke mulutnya. Namun sebelum bergerak, terdengar suara perintah yang tegas menyuruhnya diam. Ia mengangkat tangan. Dari belakang, seseorang menyuruhnya menyebut pangkat dan nama. Kopral Hyun-wook, jawabnya, dan darah hijau menetes di sudut mulutnya. Seorang prajurit berseru bahwa mereka menemukan korban terluka dan meminta tandu. Tubuh monster bocor, tertancap pisau, portal masih aktif, musuh belum sepenuhnya lenyap. Yuna menatap tubuh monster di hadapannya. Sulit dipercaya bahwa hanya 4 prajurit biasa mampu mengalahkan bos itu. Tak mungkin. Semua monster itu mati dengan luka yang serupa. Yuna kemudian memperhatikan seorang anak laki-laki yang dibawa dengan tandu. Matanya menyipit, dan seketika ia sadar, semua ini bukanlah hasil kerja tim. Semua ini adalah perbuatan satu orang.
Sistem memberikan ucapan selamat. Hyun-wook telah berhasil menyerap item legendaris Adamantium. Di atas tandu, Hyun-wook menyipitkan mata sambil tersenyum puas. Sistem melanjutkan penjelasannya. Logam legendaris itu kini telah menyatu dengan sihir. Setelah proses penyerapan, konsentrasi mana dan kemampuan magis Hyun-wook akan meningkat secara drastis. Yuna menoleh dan melihat MC tertawa. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa 2 goblin tengah menuju pos 6. Yuna langsung bersiap siaga. Sementara itu, Hyun-wook mengerahkan indera magisnya. Ia mulai mendeteksi logam di sekitarnya, pedang, perisai, bahkan pisau milik monster, semuanya mulai bersinar. Ia menguatkan tekadnya. Hari ini, sang kaisar baja telah kembali. Ia menguatkan tekadnya. Hari ini, sang kaisar baja telah kembali. Beberapa hari setelah insiden portal, brigade ketiga dari batalion pertama berjalan melintasi trotoar. Beberapa prajurit perempuan tampak sedang berbincang. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa rumor tentang prajurit Efreng ternyata benar adanya. Ia mengaku mendengar langsung dari seseorang yang berada di lokasi kejadian. Seorang gadis berambut merah muda mengayunkan tangannya sambil bercerita. Menurutnya, semua orang saat itu hanya bisa pasrah menunggu ajal, sampai tiba-tiba muncul seorang kopral dengan pedang besar dan menebas semua goblin yang datang. Temannya bertanya, terkejut, benarkah dia hanya Efreng? Mereka berlalu sambil menyebutkan bahwa semua ini terdengar seperti kisah fantasi. Seorang pria meludah ke tanah, mengeluhkan suasana peleton yang sangat buruk. Sersan Sanguk, seorang penyihir sekaligus sinyalis dan komandan peleton kedua, mendengus tak percaya. Mereka pikir ia akan menelan mentah-mentah cerita semacam ini. Namun beberapa prajurit yang berdiri di dekatnya berseru bahwa semuanya memang benar terjadi. Pria bertubuh besar datang dan menyuruh mereka diam. Ia menepuk bahu prajurit yang tampak ketakutan, mengatakan bahwa bahkan Sersan tak membalas salamnya, padahal ia sudah menurunkan tangannya. Prajurit yang gemetar dan ketakutan itu, seorang pemanah dan penjaga pos 6. Sanguk lalu duduk di bangku dan memanggil prajurit gemuk yang dikenal dengan nama Won-suk, seorang barbarian berperingkat C. Dengan tangan besarnya, Won-suk menepukkan telapak tangannya ke kepala si pemanah. Ia pernah mendengar bahwa Won-suk mampu merobek 3 goblin hanya dengan tangan kosong, dan sempat berpikir bahwa bersama 3 orang lainnya, mereka mungkin bisa menyerang portal itu. Namun Won-suk langsung mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Di dalam ruangan, sebuah kendaraan militer terparkir. Seseorang terdengar berkata bahwa ia sendiri tidak melihat siapa yang mengalahkan bos monster. Jadi lebih logis jika memang ada bantuan dari luar. Sanguk mengerutkan kening, ia berkata, jika prajurit Efreng itu bertindak gegabah, maka ia telah melanggar disiplin militer. Won-suk tersenyum lebar dan menanggapi bahwa hal seperti itu tidak bisa dibiarkan. Bendera berkibar di luar gedung, cahaya dari jendela menyinari lorong, dan terdengar suara sapaan dari balik pintu kantor komandan batalion. Hyun-wook memberi hormat kepada pria di dalam ruangan itu, mengatakan bahwa ia datang sesuai perintah. Dalam pikirannya, pria itu mengingat ekspresi masamnya di masa lalu. Kalau semua masalah sudah diurus, mereka harusnya membiarkannya begitu saja. Namun mengapa sekarang mereka memanggilnya Yunha, seorang paladin hitam berperingkat B dengan rambut hitam dan ekspresi serius, berdiri di samping Minhe, penyihir distorsi peringkat C yang tampak muram. Seorang pria bertato di wajah bertanya, benarkah Hyun-wook membangkang perintah untuk tetap menunggu di pos? Komandan batalion, Letnan Kolonel Kang Sok, seorang druid yang dikenal sebagai Raja Gunung Enson dan menduduki peringkat 166 dalam ranking pemain Korea. Melanjutkan dengan nada keras menyebut bahwa Hyun-wook telah berhasil menghalau gelombang pertama monster dari portal. Hyun-wook mengamati pria itu dengan seksama, tahu bahwa satu kata yang salah bisa membawanya ke pengadilan militer. Ia harus tetap tenang dan berusaha memperbaiki situasi yang terjadi saat tugas penjagaan. Berdiri tegak, ia mengakui bahwa benar ia menyaksikan pembukaan portal saat bertugas dan segera merespon begitu saja. Komandan berkata bahwa ia telah membaca laporan itu, namun tak mengerti motif dibalik tindakan Hyun-wook. Biasanya, seorang prajurit dengan pangkat serendah itu harusnya sudah dicabik-cabik. Hyun-wook menggigit bibirnya, berpikir bagaimana cara menjawab. Jika ia mundur, maka karier militernya akan tamat. Setelah diam sejenak, ia mengatakan merasa ada yang salah. Menurutnya, Letnan Kolonel Kang Seok telah menipunya. Komandan terkejut dan bertanya. Tepat saat itu, pria berambut orange memotong pembicaraan dengan mengatakan bagaimana mungkin Hyun-suk berbicara seperti itu pada atasannya. Namun Kang Seok menahannya dengan isyarat tangan. Hyun-suk teringat waktu komandan melatihnya. Selama latihan bersama, Kang Seok selalu menekankan bahwa meskipun berpangkat rendah, jika seseorang mempelajari manual taktik monster, bahkan prajurit di rank pun bisa bertahan melawan troll. Kang Seok menatapnya dengan dingin, sementara Hyun-wook melanjutkan. Dari kata-kata itu, setidaknya ia yakin masih bisa melawan goblin, meski troll mungkin tidak.
Komandan mendengarkan tanpa berkata apa-apa saat Hyun Wook berkata bahwa memang benar ia telah membangkang perintah komando pusat. Tapi jika ia tidak bertindak, semua orang di pos 6 pasti sudah mati. Hyun Wook tersenyum dalam hati, merasa argumennya cukup kuat. Kini saatnya bermain dengan emosi mereka. Ia mengingat kembali saat Kang Seok mengangkat jari dan berkata, dalam diri seorang prajurit sejati tidak ada pangkat. Mereka harus siap menghadapi yang terburuk dan bertarung seolah itu adalah pertempuran terakhir. Berdiri tegak, Hyun Wook berkata bahwa ia selalu mengingat kata-kata itu. Karena sebagai prajurit sejati, sekaligus bawahan dari seorang komandan yang sangat ia hormati, ia merasa wajib bertindak sesuai prinsip tersebut. Satu-satunya alasan mengapa Hyun Wook bisa bertahan di angkatan yang memandang rendah dirinya, hanyalah prinsip itu. Memegang teguh kepercayaan pada kata-kata komandannya. Dengan kepala tertunduk, Hyun Wook berkata bahwa jika benar Kang Seok sudah berubah, maka seluruh hidupnya selama ini terasa seperti sebuah kesalahan. Itulah mengapa ia merasa tertipu. Ia mengingat kembali monster-monster yang menyerang mereka, dan sang komandan dipromosikan menjadi Letnan 2, meskipun hampir mati dalam pertempuran melawan orc. Pria itu mengenakan masker oksigen, lalu menyesuaikan topi dan berdiri bersama para prajurit lain, bergabung kembali dengan satuan tanpa ragu. Hyun Wook tersenyum dalam hati. Baginya, pria itu adalah prajurit sejati hingga ke inti. Ia berkata bahwa ia mengikuti jejak Letnan Kolonel Kang Seok dan percaya padanya, bahkan bertaruh nyawa demi rekan-rekannya. Akankah dia kini diadili oleh pengadilan militer setelah semua itu? Saat Kang Seok menyentuh bahunya, Hyun Wook tahu pria itu mengerti. Berdiri tegak, Letnan Kolonel Kang Seok berkata bahwa ia percaya Hyun Wook adalah prajurit. Lebih lanjut, ia mengangkat Sung Wook menjadi bintara. Sistem melaporkan bahwa proses penyerapan logam telah selesai. Kemampuan baru diperoleh, tubuh baja, yang memungkinkan memperkuat bagian tubuh tertentu untuk sementara. Hyun Wook menatap pria di depannya dengan terkejut, sementara Min Hye hanya bisa ternganga. Yuna menutupi wajah dengan tangan, air mata jatuh dari mata sang kapten yang biasanya dingin. Hyun Wook terpaku, mulutnya terbuka tak percaya, keringat mengalir di wajahnya. Bendera-bendera berkibar di bawah langit cerah. Suara terdengar memastikan, apakah itu benar-benar terjadi? Para anggota Brigade Ketiga sedang menjalani latihan di aula pelatihan Batalion Pertama. Hyun Wook memegang barbel dan mengumpat dalam hati saat alat itu terjatuh ke penyangga. Ia berdiri dengan wajah kesal, menyadari bahwa karena melarikan diri dari tugas jaga, kini ia harus menanggung akibatnya. Beberapa prajurit menertawakannya saat ia menyeka wajah dengan handuk. Sanguk menepuk ringan dada salah satu prajurit sambil menyeringai. Hyun Wook teringat ketika Min Hye melambaikan tangan panik, mengatakan bahwa hal ini mustahil terjadi. Tak pernah ada prajurit F-Rank yang dipromosikan menjadi sersan muda. Namun berkat usaha komandan peleton yang menenangkannya, ia punya waktu untuk berpikir. Pria berambut biru itu mengerutkan kening, merasa akan lebih baik hidup seperti tikus yang tak menarik perhatian siapapun. Tiba-tiba, Won Suk datang dari belakang dan bertanya, apakah Hyun Suk sudah selesai? Sementara di sisi lain ada bangku kosong. Dengan senyum palsu, pria gemuk itu meregangkan tubuh. Hyun Wook menoleh, bertanya apa maksudnya. Mengangkat barbel dengan satu tangan, si berserker berkata, kalau orang paling terkenal hari ini cuma bisa angkat segitu, itu aib buat satuan kita. Beberapa prajurit menoleh dengan tatapan bingung. Hyun Wook melirik ke arah mereka yang tertawa geli. Sanguk tampak sedang mengangkat dumbbell kecil sambil tersenyum licik. Hyun Wook hanya bisa berpikir, sersan itu benar-benar pecundang sejati. Ia membayangkan dirinya dikelilingi wajah-wajah muram yang tertawa mengejek. Jika ia membiarkannya, semua akan terulang seperti hidupnya dulu. Penuh hinaan. Dengan kesal, Hyun Wook mengacak rambutnya. Baru saja ia memutuskan untuk tidak menarik perhatian, kini ia malah ditantang terang-terangan. Duduk di bangku, ia berkata dengan nada serius, suasana hatiku sedang buruk. Ini waktu yang tepat. Seketika Sanguk Won Suk terdiam kaget. Lampu-lampu barak menyala dan terdengar sorakan. Sang bintang Lee Won Suk dan si F-Rank akan bertarung. Mereka berdiri di atas ring. Hyun Wook menarik sarung tinju biru. Won Suk mengenakan sarung tinju merah, wajahnya tak senang. Ia membungkuk sedikit, lalu dengan nada sombong mengatakan bahwa ia akan memberikan pelajaran. Tanpa membuang banyak waktu, Won Suk melesat melancarkan serangan. Sementara MC bersiap menghadapi serangan tersebut. Beberapa saat sebelum itu, dua orang tentara sedang berbicara di bawah sinar sebuah lampu. Terdengar sorakan terkejut yang mengatakan bahwa seseorang bernama Yong Jun sedang berlibur. Salah satu pria itu menyentuh kepalanya dan berkata bahwa ia sangat senang saat tahu Yong Jun memiliki bakat sebagai swordsman dan berharap bisa menyaksikannya secara langsung.
Namun, salah seorang lagi berkata, meskipun kini Yongjun kelak akan mendapat gelar ace, kenyataannya masih ada orang lain yang disebut sebagai calon ace generasi berikutnya. Orang itu berasal dari kelas Barbarian. Komandan itu bernama Cheon, seorang bintara tinggi dan instruktur taktik unit Black Tiger, yang tampak tertarik mendengar perkataan rekannya barusan. Rekannya itu menatap Cheon dan memintanya untuk melihat calon ace tadi berlatih. Han-wook menghindari pukulan pertama, sementara kakinya meluncur di atas lantai, lalu ia merunduk dan menghindar dari serangan kedua. Won-suk melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi pria berambut biru itu berhasil menghindar dengan cepat. Namun sesudahnya, ia terlempar ke arah jaring. Saat ia melangkah, Won-suk menerjang dengan teriakan. Hyun-wook memandangnya dengan ketakutan. Begitu juga dengan para penonton yang tegang. Hyun-wook menghindar dengan berguling dari serangan tersebut, lalu berdiri kembali. Ia melambaikan jarinya dengan percaya diri, berniat menantang. Tantangannya itu membuat Won-suk semakin marah. Mereka berdua berhadapan melakukan ancang-ancang. Seorang tentara memberitahu Komandan Cheon bahwa ia datang di waktu yang tepat untuk menyaksikan latih tanding di ring itu. Tentara itu memandang Cheon di sebelahnya yang tampak berpikir dalam diam dan bertanya bagaimana menurutnya. Sementara Won-suk menggunakan teknik yang mengesankan karena begitu cepat tangannya bergerak di sekitar tubuh lawan. Namun, Cheon merasa serangan Won-suk itu tidak berguna karena hanya memukul angin, bukan lawannya. Rekannya lalu berkata bahwa Won-suk hanya kurang pengalaman saja, dan jika nanti pukulannya berhasil kena, maka lawannya akan langsung KO. Sanguk begitu marah dan menunjuk, berteriak dengan gusar, menuduh Won-suk tidak serius bertanding. Penonton berambut merah yang juga marah menganggap Won-suk hanya bermain-main, sementara penonton lainnya juga kesal karena sudah bertaruh kepadanya. Won-suk merasa seluruh tubuhnya terasa berat, tetapi walau begitu, mencoba ia melompat untuk menyerang. Sementara bagian logam di sepatunya mulai bersinar. Hyun-wook melambaikan jarinya dan kaki lawannya itu menghentak lantai dengan keras. Kemampuannya mengendalikan logamnya mulai bekerja. Won-suk gemetar karena merasa kakinya terasa berat, seolah-olah terjebak dalam rawa-rawa. Ia berusaha menyerang, tetapi lawannya menghindar dengan mudah. Won-suk bergumam mengenai rencana yang sedang dilakukan Hyun-wook. Ia merasa seperti ditelan ring sambil mengayunkan tinjunya secara membabi buta. Tetapi sang pahlawan berpikir bahwa Won-suk pasti merasa seperti sedang bertarung di dalam rawa. Hyun-wook menyeringai dengan percaya diri. Di pojok ring, beberapa dumbbell terlihat terkumpul yang dibarengi dengan suara yang meminta waktu sebentar. Won-suk mengulurkan tangan dan berkata bahwa ada yang tidak beres dengan kakinya. Hyun-wook tersenyum dan mengepalkan tinju, bertanya kenapa, apakah karena rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Won-suk menggertakkan gigi dan makin kesal. Uap panas mulai naik dari tubuhnya dan Hyun-wook memandangnya dengan terkejut. Won-suk berubah semakin besar karena menggunakan teknik penguatan tubuh, yakni mode berserker. Matanya menyala merah yang menambah kesan mengerikan pada wajah marahnya. Hyun-wook menggenggam tangannya dan memasang posisi siaga. Cheon memperhatikan kemampuan itu dengan takjub, berpikir bahwa penguatan tubuh seperti itu bukan lagi sekadar pertarungan latih tanding lagi. Walau begitu, lawannya bahkan tidak terlihat gentar sama sekali. Cheon membayangkan pertarungan mereka seperti pertarungan antara kerbau yang mengamuk dengan macan tutul yang menyembunyikan taringnya. Won-suk bertumpu pada satu lutut. Rekam Cheon melihat ketertarikan sang komandan dan mulai membanggakan petarung besar itu. Baru kali ini Cheon melihat skill penguat tubuh seorang rank D secara langsung. Won-suk melompat dengan cepat hingga meninggalkan asap yang berbekas. Pukulan keras itu menghantam Hyun-wook sampai terlempar ke jaring. San-hook meneriakkan dukungan dengan suara garang, dan seseorang berseru bahwa kekuatan mereka tidak sebanding. Maka tak heran jika Won-suk disebut sebagai Ace generasi berikutnya. Tangan bersarung tinju merah itu mengepul. Won-suk menatap lawannya dengan heran dan bertanya-tanya dalam hati, karena rasanya ia seperti meninju pintu baja dengan tangan kosong barusan. Hyun-wook berdiri dengan posisi bertahan. Hyun-wook ternyata telah mengaktifkan skill fisik bajanya, yaitu skill yang mengubah sebagian tubuhnya menjadi baja. Dengan tangan logamnya, ia tersenyum. Hyun-wook melambaikan jarinya sebagai isyarat menantang lawannya sambil berpikir bahwa dirinya akan membalas dendam. Won-suk berteriak marah dengan melontarkan hinaan. Ia kembali melayangkan pukulan, tetapi lawannya itu berhasil menghindar. Hyun-wook menatapnya dengan serius sambil berpikir bahwa menggunakan kemampuannya itu untuk melawan Won-suk sangatlah sia-sia. Kakinya berubah menjadi logam
yang lalu menendang bagian bawah lutut Won-suk dengan keras, kemudian menghajarnya habis-habisan, sambil bergumam bahwa pukulan merupakan obat yang cocok untuk melawan orang yang hanya mengandalkan kekuatan seperti Won-suk. Tinju logam menghantam pipi pria besar itu yang membuatnya terjatuh ke lantai ring. Sang-uk tersentak kaget, sementara seorang komandan memandangnya dengan wajah antusias karena menyadari bahwa akhirnya sang harimau menunjukkan taringnya. Hyun-wook menghajar lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Si komandan membayangkan seekor macan tutul yang menggigit kerbau liar seolah mencengkeram erat lehernya. Alis komandan itu juga berpikir bahwa binatang buas sejati tak akan pernah melepaskan mangsanya, bahkan jika itu membuatnya kehabisan napas. Ia membayangkan taring-taring itu menancap dalam ke tubuh kerbau. Sebuah tangan raksasa mencengkeram pakaian Hyun-wook dan mengangkatnya tinggi di udara. Mata Won-suk sudah membengkak lebam dan dengan geram ia mengatakan tak tahu trik apa yang digunakan lawannya. Hyun-wook hanya bisa mencengkeram tangan besar itu. Kemudian ia dilempar oleh Won-suk yang berteriak marah yang membuatnya ketakutan. Hyun-wook dilempar oleh lawannya, tetapi ia tetap bergelantungan pada sarung tangan tersebut agar tak terjatuh. Won-suk menatapnya dengan matanya yang sudah lebam. Kepala Won-suk nyaris menyentuh lantai. Ia memeluk erat lengan sang raksasa, sementara Won-suk mencoba melepaskannya. Ia berpikir bahwa itu adalah teknik flying armbar. Cheon memegang dagunya sambil berpikir dalam hati bahwa jika pukulan itu mengenai target, lengannya pasti sudah patah. Naluri si kerbau ini ternyata lebih tajam dari yang ia kira. Hyun-wook masih mencengkeram erat tinju lawannya itu. Cheon merenung bahwa pemain biasa takkan mampu mengalahkan seorang barbarian yang menggunakan penguatan tubuh. Ia mulai merasa terlalu berharap lebih kepada kemampuan Hyun-wook. Won-suk mengayunkan tangan satunya lagi sambil berteriak, mempertanyakan bagaimana mungkin lawannya berjuang mati-matian seperti itu. Hyun-wook yang masih bergelantungan di jari raksasa itu ikut menjerit. Si raksasa terus mengoceh sementara Hyun-wook mencengkeram kelingkingnya. Namun pada akhirnya Won-suk dapat melebarkan tangannya dan menurunkan tubuh lawannya perlahan. Kemudian dengan gerakan memutar, Hyun-wook mencengkeram rambut si raksasa dan menjerat lehernya dengan kuncian siku. Won-suk terkejut melihat bagaimana lawannya berhasil menangkapnya dari belakang. Cheon mengepalkan tinjunya penuh semangat, berpikir bahwa itu adalah rear naked choke, yaitu teknik yang mencekik leher dari belakang. Kemampuan penguatan tubuh hanya melindungi otot, tetapi arteri karotid masih bisa ditekan. Won-suk berusaha melepaskan diri sambil meremehkan usaha lawannya. Namun, Hyun-wook tersenyum menyeringai seperti binatang buas, lalu mengaktifkan kemampuan fisik bajanya yang membuat lengannya berubah menjadi logam. Won-suk berpikir bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, ia takkan bisa melepaskan diri. Sistem memberitahu bahwa Hyun-wook menggunakan fisik baja melebihi batas kemampuan standar. Hyun-wook terus mencekik, dikelilingi oleh kilatan petir. Sebuah notifikasi muncul bahwa jika terus dilanjutkan, maka tubuhnya bisa rusak. Seseorang menoleh ke Sang-uk dan berteriak bahwa mereka harus menghentikan pertarungan ini. Namun Won-suk bukanlah orang yang mau menyerah begitu saja. Urat-urat di wajah Hyun-wook menonjol karena tekanan. Ia bergumam bahwa kejadian ini untuk memperingatkan Sang-uk. Hyun-wook terus mencengkeram erat leher si raksasa untuk mencoba membuatnya pingsan. Sang-uk membeku, panik melihat ke depan. Tangan Won-suk mulai bergetar lalu membayangkan dirinya yang dipermalukan di depan banyak orang, mengetahui dirinya adalah kandidat ICE masa depan. Energi kembali meledak di sekitarnya. Hyun-wook menatapnya dengan mata merah. Pakaiannya robek oleh otot-otot yang membesar. Won-suk mengepalkan tinjunya dan meraung hingga menghancurkan lantai arena menjadi kepingan. Namun Hyun-wook tetap menggenggam erat.